Hai teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai jurnal yang disusun oleh Lei Gao, Thomas G. Calderon, dan Feng Chun Tang dengan judul jurnal yaitu Public Companies Cybersecurity Risk Disclosures. Oke, lalu ini adalah nama anggota kelompok 6. Yang pertama ada Hendy Indra Abimanyu, NPM 111, lalu ada Sukma Yuda Nova Dilaksono, NPM 113, lalu juga ada Rian Yoga, NPM 149, dan yang terakhir adalah Yosafat Kriza Ratu Nagari, NPM 152. Yang pertama akan menjelaskan adalah Rian Yoga, kepadanya dipersilahkan. Seiring kemajuan teknologi, bisnis, dan pemangku kepentingan mereka dikelilingi oleh data besar, transaksi online, cloud komputasi, dan proses otomatis. Semakin banyak data dan informasi yang ditangkap, disimpan, diproses, dibagikan, dan dikelola melalui internet dan teknologi informasi. Dalam konteks tersebut, Ginni Rometty, Chairman dan CEO IBM, mengatakan, "Kami percaya bahwa data adalah fenomena zaman kita. Ini adalah daya alam baru dunia. Ini adalah dasar baru persaingan keuntungan, dan itu mengubah setiap profesi dan industri. Jika semua ini benar, maka tak terhindarkan, maka kejahatan dunia maya, secara definisi adalah ancaman besar bagi setiap profesi, setiap industri, setiap perusahaan di dunia." Menanggapi peningkatan ancaman dan serangan dunia maya, Securities and Exchange Commission meningkatkan pengawasan pengungkapan perusahaan publik atas bahaya tersebut dan kebijakan, proses, dan kontrol keamanan cyber mereka untuk mengatasi resiko. Pada tahun 2011, SEC mengeluarkan CF Disclosure Guidance topik nomor 2 Cyber Security yang mewajibkan perusahaan publik untuk mengungkapkan resiko keamanan cyber potensial dan insiden cyber material yang terjadi baru-baru ini. Kami menyelidiki faktor-faktor yang mendorong perubahan pengungkapan keamanan cyber dari tahun 2007 hingga 2018. Model termasuk variabel prediktor seperti tingkat umum risiko keamanan cyber dalam bisnis. Panduan 2011, ukuran perusahaan atau pendapatan, profitabilitas atau pengembalian total aset, industri, perubahan auditor, perubahan eksekutif, dan insiden cyber sebelumnya. Kita memisahkan model regresi pada 3 variabel dependen yang mewakili fitur linguistik pengungkapan risiko cyber security. 1. Jumlah kata yang digunakan dalam pengungkapan risiko keamanan cyber. 2. Keterbacaan pengungkapan keamanan cyber. 3. Bahasa hukum yang digunakan dalam pengungkapan risiko keamanan cyber. Latar belakang keamanan cyber. Tim Kesiapan Darurat Komputer Amerika Serikat mendefinisikan keamanan cyber sebagai aktivitas atau proses, kemampuan atau kapabilitas, atau status di mana sistem informasi dan komunikasi serta informasi yang terkandung di dalamnya dilindungi dari dan atau dipertahankan terhadap kerusakan, penggunaan atau modifikasi yang tidak sah atau eksploitasi. Perusahaan dari semua ukuran menghadapi keamanan cyber resiko setiap hari. Laporan lanskap ancaman global terbaru Fortinet menunjukkan bahwa rata-rata 274 serangan dunia maya per perusahaan tercatat pada triwulan keempat tahun 2017, meningkat 82% dari triwulan sebelumnya. Berdasarkan Departemen Kehakiman Amerika Serikat, serangan ransomware meningkat 4 kali lipat menjadi 4.000 per hari dari 2015 hingga 2016. Pengungkapan risiko keamanan cyber. Panduan pengungkapan SEC 2011A 2011B menyatakan bahwa meskipun tidak ada persyaratan pengungkapan secara eksplisit mengacu pada risiko keamanan cyber dan insiden cyber, sejumlah pengungkapan persyaratan dapat membebankan kewajiban pada pendaftar untuk mengungkapkan risiko dan insiden tersebut. Pengungkapan risiko keamanan cyber terkait dengan risiko potensi serangan dunia maya yang mungkin dihadapi oleh perusahaan.
Pengungkapan risiko ini harus mencakup spesifik informasi tentang sifat risiko dan bagaimana setiap risiko mempengaruhi bisnis perusahaan. Selain itu, risiko keamanan cyber penutupan harus konsisten dengan pengungkapan risiko operasional dan keuangan lainnya. Dan perusahaan publik harus meninjau kecukupan risiko keamanan cyber dan bisnis insiden cyber. Selain mengungkapkan risiko potensi serangan cyber, perusahaan perlu mengungkapkan insiden material cyber yang telah terjadi dan mendiskusikan biayanya dan konsekuensi potensial. Risiko serangan dunia maya sangat bervariasi. Ancaman yang terkait dengan serangan tersebut termasuk, tetapi memang demikian tidak terbatas pada akses yang tidak sah ke data sensitif atau rahasia, mengganggu operasi atau layanan, biaya terkait asuransi, risiko litigasi, dan sebagainya. Pertanyaan penelitian. Pada pertanyaan penelitian kali ini ada 4 pertanyaan, yaitu 1. Apa saja isi pengungkapan risiko keamanan cyber dalam pengajuan 10K? 2. Apa saja lokasi pengungkapan risiko keamanan cyber dalam pengajuan 10K? 3. Apa linguistik pengungkapan risiko keamanan cyber dalam pengajuan 10K? 4. Faktor yang mendorong perubahan pengungkapan risiko keamanan cyber dalam pengajuan 10K. Variable dependent. Kami menggunakan 3 model regresi terpisah untuk memeriksa faktor-faktor yang mendorong. 1. Jumlah kata yang digunakan untuk mengungkapkan risiko keamanan cyber. 2. Keterbacaan pengungkapan risiko keamanan cyber. Dan 3. Bahasa hukum yang digunakan dalam risiko keamanan cyber pengungkapan. Jumlah kata yang digunakan untuk mengungkap risiko keamanan cyber dalam 10K perusahaan adalah hitungan elektronik dari kutipan teks dari pengajuan 10K yang berisi berbagai pengungkapan keamanan cyber. Kami menggunakan indeks konsensus keterbacaan yang dihitung melalui paket TextStat Python sebagai ukuran keterbacaan pengungkapan risiko keamanan cyber. Semakin tinggi konsensus keterbacaan indeks, semakin sulit untuk membaca satu bagian. Indikatornya seperti jumlah kata per kalimat, jumlah karakter per kata, dan jumlah suku kata per kata adalah dasar untuk menghitung sebagian besar indeks keterbacaan. Indeks keterbacaan yang berbeda memanipulasikan indikator ini secara berbeda dan menghasilkan skor keterbacaan yang berbeda. Kami menggunakan indeks konsensus keterbacaan karena ini adalah skor COSITE yang mencerminkan tingkat kesepakatan di antara beragam indeks keterbacaan. Variabel dependent ketiga kami adalah jumlah kata-kata yang berhubungan dengan hukum dibagi dengan jumlah total kata-kata di cybersecurity pengungkapan. Keterbacaan dan jumlah kata-kata yang berhubungan dengan hukum adalah dua elemen penting dari fitur linguistik yang mencerminkan kejelasan dan pemahaman teks. Variabel independen. Kami membatasi model kami menjadi 6 variabel independen khusus perusahaan, 2 variabel terkait industri dan lingkungan, dan 2 variabel terkait regulasi. Karena ini adalah studi eksplorasi, pilihan variabel kami memungkinkan kami untuk fokus pada model mencakup variabel yang dikenal pada literatur untuk dikaitkan dengan sejauh mana pengungkapan perusahaan. Faktor spesifik perusahaan yang digunakan dalam model kami berasal dari beberapa studi sebelumnya yang meneliti pengungkapan perusahaan sukarela dan terkait proyek. Visibilitas publik sebagaimana dibuktikan oleh ukuran perusahaan telah ditemukan menjadi faktor penting dalam menjelaskan pengungkapan perusahaan. Perusahaan yang lebih besar cenderung mengungkapkan tingkat pengungkapan resiko naratif yang lebih tinggi dalam laporan perusahaan mereka. Perusahaan yang menguntungkan biasanya memiliki kapasitas yang lebih besar untuk ditempatkan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pengungkapan diskresioner. Meskipun beberapa penelitian seperti Kilis dan Cozy tahun 2018 tidak menemukan asosiasi antara profitabilitas dan pengungkapan, yang lain mendukung argumen bahwa tingkat profitabilitas yang lebih tinggi terkait secara positif dengan pengungkapan sukarela yang tegas dan aktivitas terkait. Kami menggunakan proporsi aset tidak berwujud terhadap soal aset sebagai indikator kemungkinan aset perusahaan yang signifikan dapat melakukannya curi dari perusahaan secara virtual melalui
pelanggaran keamanan cyber. Kekayaan intelektual misalnya dapat disimpan dalam bentuk digital formulir yang meningkatkan risiko pencurian melalui pelanggaran keamanan cyber. Jadi kami mengharapkan bahwa perusahaan dengan proporsi yang lebih tinggi. Selanjutnya, saya Hendiat Indra Abimanyu akan membahas tentang metode penelitian. Pada jurnal ini, digunakan metode pengambilan sampel acak bertingkat untuk menghasilkan sampel yang cukup representatif dari entitas yang diperdagangkan secara publik. Sampel dibatasi hanya untuk perusahaan Amerika Serikat yang diperdagangkan secara publik yang terdaftar di Compustat dari tahun fiskal 2007 hingga 2018. Setelah mengecualikan sektor industri yang menyumbang 5% dari total jumlah perusahaan Amerika Serikat, dihasilkan 7 sektor industri berdasarkan standar klasifikasi industri global atau disingkat dengan GIGS. 7 sektor industri tersebut adalah energi, yaitu 6,9%, lalu ada bahan, yaitu 6%, ada industri, yaitu 10,8%, lalu ada kebijakan konsumen sebesar 11,5%, lalu ada kesehatan 11%, keuangan 30,4%, dan informasi teknologi sebesar 14,4%. Dalam sektor industri dipilih kumpulan perusahaan terbesar dengan GIGS 4 digit yang identik untuk kode grup sebagai sampel perwakilan. Proses ini menghasilkan kelompok industri, yaitu yang pertama ada energi, yang kedua bahan, yang ketiga adalah barang modal, yang keempat menipu layanan sumber, lalu yang kelima ada farmasi, bioteknologi, dan ilmu kehidupan, lalu yang keenam ada bank, dan yang ketujuh adalah perangkat lunak dan layanan. Perusahaan masing-masing dari 7 grup industri GIGS yang dipilih diberikan peringkat berdasarkan ukuran atau total aset dan penjualan, dan kemudian strategi digabungkan menjadi kuartil. 4 perusahaan dipilih secara acak dalam setiap kuartil. Proses ini menghasilkan 16 perusahaan per industri. Ringkasan sampel file ditampilkan dalam tabel berikut. Anda disarankan untuk mempause video jika dirasa durasi dalam penampilan tabel terlalu cepat. Lalu selanjutnya adalah alat dan metode pengkodean. Berikut sudah saya simpulkan mengenai langkah-langkah dalam melakukan pengkodean beserta alat yang dibutuhkan untuk melakukan langkah-langkah tersebut. Yang pertama yaitu mengunduh laporan 10K dari masing-masing perusahaan dalam sampel kami untuk periode 2007 hingga 2018. Lalu yang kedua adalah pengungkapan keamanan cyber secara manual dan mengunggahnya ke aplikasi Atlas TI atau atlasti.com. Lalu yang ketiga menggunakan bahasa pemrograman Python untuk menganalisis fitur linguistik. Yang keempat yaitu menggunakan Readability Count Index Census untuk menganalisis. Dan yang terakhir menggunakan pendekatan bug of words untuk mengukur frekuensi kata-kata. Setelah itu, yang terakhir yang akan saya bahas adalah tentang faktor yang berkaitan dengan pengungkapan, di mana variabel yang berpotensi mendorong praktik pengungkapan keamanan cyber yang akan dibahas merupakan gagasan dari Lewis dan Vergia tahun 2000, lalu ada Field et al. Tahun 2005 dan Gordon DKK tahun 2010. Lalu ada Lee et al. Tahun 2018.
Gagasan tersebut terdiri dari yang pertama adalah industri, yang kedua adalah panduan 2011, yang ketiga adalah indeks risiko keamanan cyber, yang keempat merupakan kinerja perusahaan, yang kelima merupakan insiden pelanggaran keamanan cyber, yang keenam ukuran perusahaan, yang ketujuh aset tidak berwujud. Selain itu, peneliti juga menggunakan 3 model empiris, untuk memeriksa kemungkinan pendorong pengungkapan keamanan cyber. Berikut adalah 3 model empiris. Disarankan untuk mempause video jika dirasa durasi video terlalu singkat. Saya Sukma Yuda Nova Dilaksono, NPM 113 akan menjelaskan mengenai bagian berikutnya. Yang akan saya bahas yaitu mengenai bagian hasil. Dan di sini ada 2 bagian. Untuk yang pertama yaitu pengungkapan konten, lokasi, dan linguistik. Ini adalah secara garis besar untuk bagian yang pertama. Hasil yang diungkapkan pada tabel 4 bahwa sebagian besar kata dalam pengungkapan resiko keamanan cyber terkait dengan gangguan layanan atau operasi oleh serangan cyber yaitu sebesar 40,92%. Dan risiko kehilangan data rahasia yaitu sebesar 44,20%. Jika diamati, perusahaan-perusahaan relatif menggunakan sedikit kata dalam laporan 10K mereka mengenai laporan adanya ketidakcukupan perlindungan asuransi untuk risiko keamanan cyber yaitu sebesar 2,94%. Alasan mengapa begitu sedikitnya pengungkapan mengenai pengungkapan risiko keamanan cyber karena kebanyakan perusahaan di Amerika Serikat tidak memiliki asuransi perlindungan cyber. Panel B dari tabel 4 melaporkan lokasi pengungkapan risiko keamanan cyber dalam pengajuan 10K. Sebagian besar pengungkapan risiko keamanan cyber terletak di item 1A atau risk factor dari pengajuan 10K yaitu sebesar 84,70%. Item 1A adalah bagian utama untuk pengungkapan risiko yang dihadapi pendaftar. Dengan demikian, masuk akal bahwa risiko keamanan cyber terutama diungkapkan di bagian itu. Beberapa perusahaan juga mengungkapkan risiko keamanan cyber dalam pernyataan berwawasan ke depan atau forward-looking statement sebesar 8,81% dan sejumlah kecil perusahaan sebesar 3,55% mengungkapkan risiko ini dalam item 7 atau MBNE. Sejumlah kecil perusahaan mengungkapkan risiko ini dalam item 1 atau bisnis sebesar 2,33% dan item 8 yaitu financial statement and supplementary data sebesar 0,61%. Panel C dari tabel 4 menunjukkan hasil. Menariknya, 23 kata yang muncul di antara 20 teratas selama sebagian besar periode. Dalam penelitian ini dilengkapi analisis 20 kata teratas dengan pemeriksaan tingkat penggunaan sekumpulan kata kunci yang diturunkan langsung dari panduan SEC 2011. Tabel 5 menyajikan koefisien C antara konten pengungkapan dan lokasi pengungkapan. Koefisien C bervariasi antara 0, kode tidak muncul bersamaan, dan 1, 2 kode selalu muncul bersamaan. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 5, item 1A atau risk factor memiliki koefisien C tertinggi dengan semua pengungkapan konten kecuali resiko regulasi dan insiden cyber. Sebaliknya, resiko regulasi paling sering diungkapkan dalam item 1 atau bisnis dan insiden keamanan cyber paling sering diungkapkan dalam item 7 atau MDNE dalam laporannya. Ini adalah panel C pada tabel 4. Untuk pembahasan yang pertama pada bagian ini yaitu pola dan tren dalam pengungkapan tren. Gambar 2 menunjukkan pola lokasi pengungkapan dari 2007 hingga 2018. Hal ini menunjukkan bahwa item 1A atau risk factor tampaknya lokasi yang sering digunakan untuk pengungkapan keamanan cyber dan ada peningkatan nyata dalam pengungkapan item 1A dari tahun 2007 hingga 2018. Perusahaan mulai menggunakan pernyataan berwawasan ke depan atau forward-looking statement
untuk mengungkapkan risiko keamanan cyber pada tahun 2011 dan penggunaannya terus meningkat dari 2011 hingga 2018. Selama periode studi, perusahaan jarang menggunakan risiko keamanan cyber pada item 1 atau bisnis, item 7 MD&A, dan item 8 laporan keuangan dan data tambahan atau financial statement and supplementary data. Item 1A telah dikritik karena menyediakan bahasa boilerplate yang terlalu samar untuk menjadi berarti bagi investor rata-rata. Sebagaimana yang didokumentasikan dalam penelitian ini, item 1A merupakan lokasi pengungkapan yang dominan dari tahun 2007 hingga 2018, dan perusahaan mungkin menggunakan item 1A secara berlebihan untuk mengungkap risiko keamanan cyber. Mencurahkan satu lokasi seperti item 1A di 10K untuk sebagian besar pengungkapan risiko keamanan cyber dapat menyebabkan jenis standarisasi pengungkapan yang terlihat lebih seperti boilerplate daripada pengungkapan yang lebih bernuansa, yang mungkin berguna bagi investor dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam konteks itu, Panduan SEC 2018 memiliki secara khusus disebutkan bahwa perusahaan harus menghindari bahasa boilerplate dan fokus pada informasi spesifik yang berguna bagi investor dalam pengungkapan risiko keamanan cyber. Dibanding dengan Panduan 2011, Panduan 2018 menyerukan lebih detail panduan di setiap lokasi pengungkapan. Hal ini dapat mendorong perusahaan untuk memberikan informasi yang lebih berguna pada investor dengan mengidentifikasi sifat dari risiko keamanan cyber yang berbeda dan mengungkapkannya di bagian yang sesuai. Ini adalah gambar 2 untuk penjelasan yang dijelaskan sebelumnya. Untuk bagian yang kedua, pada bagian yang pertama ini yaitu tren dalam area konten dan keterbacaan. Analisis regresi linier digunakan untuk melihat tren pengungkapan risiko cybersecurity dari tahun 2007 hingga 2018 dengan total jumlah kata, keterbacaan, dan bahasa hukum sebagai variabel independen. Dalam analisis regresi linier, kami memiliki hanya satu variabel independen, yaitu tahun. Tabel 6 melaporkan jumlah kata yang digunakan untuk mengkomunikasikan risiko di setiap area konten dari tahun 2007 hingga 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tren kenaikan tahunan yang signifikan secara statistik dalam semua area konten, kecuali bagian risiko regulasi dan bagian prosedur. Jumlah kata yang digunakan untuk mengungkapkan keamanan cyber, risiko regulasi, dan prosedur keamanan cyber tidak menunjukkan perubahan signifikan selama bertahun-tahun. Namun, kami melihat adanya lonjakan pengungkapan risiko regulasi pada 2018, dan penelitian ini ditemukan bahwa 58% risiko regulasi yang diungkapkan pada 2018 terkait dengan data umum UE Peraturan Perlindungan atau GDPR yang berlaku efektif pada tanggal 25 Mei 2018. Misalnya, IBM mengungkapkan risiko peraturan berikut terkait dengan keamanan cyber dalam 2018 pada laporan 10K. Tabel 7 menyajikan hasil regresi linier untuk menunjukkan tren keterbacaan selama periode penelitian. Variabel terkait adalah konsensus keterbacaan dan variabel independen adalah tahun. Keterbacaan pengungkapan keamanan cyber secara keseluruhan menunjukkan tahun. Keseluruhan menurun tahun. Khusus untuk bagian pengungkapan risiko layanan dan operasi dan bagian pengungkapan data risiko. Ini adalah tabel 7 yang dibahas pada pembahasan yang sebelumnya. Nah, untuk bagian yang ketiga yaitu tren dalam bahasa litigasi yang digunakan. Risiko litigasi disebutkan baik dalam Panduan 2011 dan 2018. Seperti yang ditampilkan di tabel 8, hasil menunjukkan bahwa ada peningkatan yang signifikan dalam penggunaan bahasa hukum untuk pengungkapan tentang risiko asuransi dan insiden pelanggaran keamanan cyber. Nah, kita masuk pada bagian yang kedua pada bagian hasil, yaitu faktor pendorong perubahan dalam praktik pengungkapan. Sepertinya, Panduan 2011 bukan satu-satunya pendorong tren pengungkapan yang diamati di bagian pertama studi ini. Mengingat fakta bahwa risiko keamanan cyber telah meningkat dari waktu ke waktu, kemungkinan perusahaan akan mengungkapkan risiko keamanan cyber bahkan tanpa Panduan 2011.
Jadi kami menggunakan regresi linear berganda untuk mengeksplorasi faktor yang dapat menjelaskan tren pengungkapan risiko keamanan cyber. Sedangkan variabel independen dalam ketiga model identik, kami memperhatikan bahwa R² di setiap model berbeda karena ketiga DV mengukur konstruksi yang berbeda. Tabel 9 melaporkan hasil regresi linear berganda dengan jumlah kata itu model 1, keterbacaan model 2, dan bahasa hukum model 3 sebagai variabel dependen secara terpisah. Model 1 menunjukkan bahwa peningkatan jumlah kata yang digunakan dalam pengungkapan resiko cybersecurity dari tahun 2007 ke 2018 didorong oleh faktor-faktor berikut: industri, Panduan 2011, Panduan 2018, resiko keamanan cyber secara keseluruhan di Amerika Serikat, ukuran perusahaan, dan insiden cyber sebelumnya. Selain itu, kami menemukan proporsi yang lebih tinggi aset tidak berwujud dikaitkan dengan secara negatif dengan jumlah kata yang digunakan untuk mengungkapkan risiko keamanan cyber. Perusahaan mungkin mengeluarkan biaya besar untuk mencegah insiden dunia maya karena biaya ini seringkali melibatkan investasi dalam dan penggunaan perangkat lunak serta aset tidak berwujud lainnya untuk mengatasi risiko yang mendasarinya. Dan demikian, proporsi yang lebih tinggi dari aset tak berwujud mungkin menunjukkan lebih banyak investasi masuk perangkat lunak untuk memerangi risiko dunia maya yang dapat menurunkan risiko keamanan cyber. Entitas dalam industri yang lebih bergantung pada teknologi informasi menggunakan rata-rata 200 lebih kata untuk diungkapkan risiko keamanan cyber. Perusahaan menanggapi panduan SEC 2011 dan 2018 dengan meningkatkan jumlahnya kata-kata dalam pengungkapan risiko keamanan cyber mereka dan menggunakan rata-rata 120 kata lagi setelah panduan 2011 dan 121 kata lagi setelah pedoman 2018. Perusahaan yang lebih besar cenderung menggunakan lebih banyak kata untuk mengungkapkan risiko keamanan cyber dibanding perusahaan kecil. Untuk setiap 10% peningkatan kata atau ukuran jumlah kata meningkat rata-rata 3 kali. Karena panjang pengungkapan rata-rata adalah 374 kata, rata-rata 3 kata akan lebih sedikit di bawah 1% pengungkapan total. Perusahaan mengungkapkan rata-rata 243 kata lebih dalam pengungkapan risiko keamanan cyber mereka setelahnya mengalami pelanggaran keamanan cyber. Perusahaan dengan proporsi aset tidak berwujud yang lebih tinggi cenderung menggunakan lebih sedikit kata dalam keamanan cyber mereka pengungkapan risiko, dan kami mengamati bahwa peningkatan 1% dalam aset tidak berwujud dikaitkan dengan penurunan 159 kata dalam pengungkapan risiko keamanan cyber. Nah, ini adalah tabel 9 yang dibahas sebelumnya, dan ada model 1, 2, dan 3 juga. Model 2 menyiratkan bahwa pengungkapan keamanan cyber di industri seperti layanan konsumen, perangkat lunak dan layanan, dan perbankan lebih mudah dibaca daripada pengungkapan di industri lain. Indeks keterbacaan secara signifikan lebih rendah untuk perusahaan-perusahaan tersebut dibandingkan untuk perusahaan lain. Juga lebih mudah untuk membaca pengungkapan risiko keamanan cyber ketika perusahaan memiliki proporsi tidak berwujud yang tinggi aset dan setelah perusahaan eksekutif perusahaan dan perubahan eksekutif perusahaan. Selain itu, pengungkapan untuk perusahaan kecil lebih mudah dibaca daripada pengungkapan untuk perusahaan kecil ke perusahaan besar. Menariknya, model 2 menunjukkan bahwa perubahan eksekutif mengurangi pendidikan formal yang diperlukan untuk membaca keamanan cyber. Pengungkapan risiko hampir 9/10 atau 0,895 dalam 1 tahun. Selain itu, meskipun dampaknya mungkin sangat kecil, perusahaan ukuran secara signifikan terkait dengan keterbacaan. Model 3 menunjukkan bahwa pengungkapan keamanan cyber di industri seperti layanan konsumen, perangkat lunak dan layanan, dan perbankan mengandung proporsi yang signifikan dari bahasa hukum dibandingkan industri lain. Intinya,
entitas yang lebih bergantung pada teknologi informasi untuk rantai pasokan dan produk mereka tampaknya menggunakan lebih banyak hukum secara signifikan bahasa dalam pengungkapan risiko keamanan cyber mereka dibandingkan entitas yang kurang bergantung pada teknologi informasi. Pengungkapan bahasa hukum meningkat secara signifikan mengikuti panduan SEC 2011, tapi kami tidak mengamati statistik perubahan signifikan dalam pengungkapan bahasa agama setelah panduan 2018. Maksudnya ini perlu dicatat bahwa ukuran perusahaan dikaitkan secara negatif dengan penggunaan kata-kata yang bersifat hukum. Untuk setiap peningkatan 10% dalam total pendapatan atau ukuran, pengungkapan bahasa hukum menurun sebesar 0,01%. Ini mengungkapkan bahwa perusahaan yang lebih kecil cenderung menggunakan bahasa yang lebih bernuansa hukum dalam pengungkapan keamanan cyber. Akhirnya, dalam penilaian ini ditambahkan bahasa hukum sebagai variabel independen dalam model 23 yang dimodifikasi untuk bacaan untuk memeriksa bagaimana faktor ini digunakan awalnya sebagai variabel independen dalam model 3 mungkin mempengaruhi keterbacaan. Hasil keseluruhan kami untuk model 2 tetap kuat, artinya 4 faktor yang signifikan secara statistik dalam model 2 asli tetap signifikan dan dipertahankan sama. Namun kami mengamati bahwa penggunaan bahasa hukum dalam pengungkapan risiko keamanan cyber dikaitkan secara positif dengan Readability Index yang menyiratkan bahwa pengungkapan umumnya menjadi kurang dapat dibaca ketika perusahaan menggunakan bahasa. Pertama-tama, di dalam penelitian ini, kami melakukan analisis konten longitudinal untuk mengeksplorasi konten pengungkapan risiko keamanan cyber, lokasi pengungkapan, dan karakteristik linguistik pengungkapan dari 112 perusahaan dari tahun 2007 hingga 2018. Untuk lebih memahami faktor-faktor yang mendorong pola pengungkapan, kami kemudian melakukan analisis regresi berganda yang menggabungkan variabel yang berpotensi dapat menjelaskan perubahan pengungkapan. Singkatnya, hasil kami menunjukkan bahwa panduan 2011 memainkan peran penting dalam memutuskan pengungkapan keamanan cyber perusahaan selama periode studi. Pengungkapan meningkat secara signifikan untuk semua jenis risiko keamanan cyber, kecuali risiko regulasi dan prosedur keamanan cyber. Dan tampaknya perusahaan menekankan pengungkapan yang lebih selaras dengan pedoman SEC 2011. Resikonya, regulasi tidak termasuk dalam panduan 2011. Peningkatan pengungkapan keamanan cyber dalam studi longitudinal kami tampaknya didorong oleh faktor-faktor berikut, terutama industri dengan intensitas informasi bisnis yang tinggi, dengan layanan konsumen perangkat lunak, dan layanan perbankan. Panduan 2011 risiko keamanan cyber secara keseluruhan yang diukur dengan angka keseluruhan insiden keamanan di Amerika Serikat, ukuran entitas bisnis, dan insiden keamanan cyber sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, pengungkapan keamanan cyber menjadi lebih sulit untuk dibaca. Ada kemungkinan bahwa lingkungan umum telah menjadi jauh lebih kompleks, menyebabkan perusahaan mengungkapkan lebih banyak informasi dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi. Melalui analisis regresi berganda, kami mengamati lebih lanjut bahwa pengungkapan menjadi lebih sulit untuk dibaca ketika ukuran pengungkapan meningkat dan lebih mudah dibaca setelah perubahan eksekutif. Meskipun beberapa faktor dikaitkan dengan keterbacaan, pengungkapan risiko keamanan cyber, industri tempat entitas beroperasi, perubahan eksekutif perusahaan dan proporsi aset tak berwujud dalam laporan keuangan, semuanya berkontribusi untuk meningkatkan keterbacaan pengungkapan risiko keamanan cyber. Risiko litigasi disebutkan dalam panduan 2011 dan panduan 2018. Hasil kami menunjukkan peningkatan signifikan secara statistik dalam penggunaan bahasa hukum di bagian laporan 10K yang mencakup risiko asuransi dan insiden dunia maya.
serta setiap tahun proporsi kata-kata dalam kasus hukum yang digunakan dalam pengungkapan risiko keamanan cyber tentang asuransi serta insiden cyber meningkat rata-rata 0,20%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan terkena risiko litigasi yang parah ketika mereka memiliki cakupan asuransi keamanan cyber yang tidak memadai dan ketika mereka mengalami insiden pelanggaran keamanan cyber. Analisis bahasa litigis lebih lanjut menunjukkan bahwa pendaftar SEC yang beroperasi di industri dengan intensitas teknologi informasi bisnis yang tinggi menggunakan kata-kata yang lebih bernuansa hukum dalam pengungkapan keamanan cyber mereka. Entitas intensif teknologi informasi bisnis tinggi memanfaatkan jaringan komputer dan teknologi terkait secara ekstensif untuk mendorong rantai pasokan mereka dan untuk pengemasan, pengiriman, dan servis produk mereka. Karena perusahaan-perusahaan ini sangat bergantung pada teknologi informasi, pelanggaran material apapun dapat memiliki efek yang bertahan lama pada semua aspek operasi mereka dan berpotensi membahayakan kelangsungan hidup mereka. Makalah ini memiliki implikasi penting untuk penelitian, praktik, dan peraturan yang terkait dengan pengungkapan keamanan cyber, tata kelola, dan pengendalian internal, termasuk kebutuhan untuk menggunakan bahasa Inggris yang lebih sederhana, lebih sedikit kata-kata terkait hukum, dan yang lebih informatif. Regulator dapat menggunakan studi kami untuk memahami tren dan praktek terkini dan menilai kebutuhan untuk panduan dan standar lebih lanjut di area tersebut. Selain itu, peneliti dapat memeriksa hubungan antara pengungkapan risiko keamanan cyber dan berbagai indikator operasional dan strategis efektivitas perusahaan. Sekian yang bisa dibahas oleh kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon untuk dimaafkan. Terima kasih atas ketersediaannya dalam mendengarkan apa yang kami telah paparkan. Saya selaku perwakilan dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.